Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program mingguan rutin dari saya, Kak Sakti, yaitu program yang ini talk show Kak Sakti. Setelah minggu lalu kita belajar sama dekan muda dari Universitas Pembangunan Jaya Bintaro, usia 34 tahun, ya, Dr. Hendy Tanadi, dengan tema menjadi akademisi dan praktisi kepemimpinan. Hari ini kita belajar sama sahabat saya yang begitu luar biasa. Kalau lihat dari wajahnya sih usia 17 ya. Ya. 17 ke samping ya Coach ya. Bersama Coach Citra Agnesia, MSI. Kadang ada yang nanya, ini ada hubungannya sama artis Donna Agnesia nggak ya Coach? Sebenarnya kakak adik sih Coach. Kakak adik yang kan ya. Trio. Salah mama kembaran saya dari Yusinatria ya. Jadi Coach Citra ini seorang profesional Master of Ceremony MC, kemudian TV host and presenter, founder kelas komunikasi, sama dosen komunikasi di Institut Setiami, sama kayak saya dosen komunikasi di Institut Setiami. Baik, alhamdulillah orangnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Manggilnya apa nih? Kak Citra, Bu Citra, Mbak Citra, atau Kok Citra nih ya? Boleh panggil Sus nggak? Apa aja Kak Sakti? Kak Citra boleh, karena ini kan talk show Kak Sakti ya. Boleh juga nih, Pak Citra boleh. Oh gitu. Talk show Kak Sakti, narasumbernya Kak Citra. Oke. Apa kabar Kak Citra? Kabar baik, Coach Sakti, kabar baik. Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, selamat bergabung di sesi talk show bersama Kak Sakti. Tuh kan, dari suaranya udah MC banget kan. Mungkin Coach Citra bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, bagaimana perjalanan Coach Citra dulu, sehingga sekarang bisa menjadi Master of Ceremony MC profesional. Silakan. Apakah dari SD udah pengen jadi MC atau gimana? Kayak kalau dari lahiran orang-orang udah kayaknya aku udah selamat pagi gitu ya. Gitu. Ya. Udah ngomong ya. Enggak, tapi sebenarnya gini, menjadi MC pekerjaan yang menyenangkan nggak sih? Menyenangkan gitu. Jadi mudah-mudahan buat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang bergabung, kalau misalnya malam hari ini memang suatu saat pengen punya mimpi untuk bisa dapat pekerjaan yang menyenangkan gitu ya, atau mungkin saat ini sudah bekerja tapi kok rutinitas pekerjaannya itu-itu aja. Kadang-kadang kan kita butuh sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Nah, MC ini ternyata adalah salah satu skill yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan sebuah dunia baru yang menyenangkan, ya, sekaligus mendapatkan pundi-pundi percuanan. Ya, jadi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Dan senang banget malam hari ini Coach Sakti, aku mau sapa-sapa lagi semuanya. Ada Ibu Mary, ya, Pak Anton dan semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Nanti kita akan cerita-cerita termasuk untuk mengawali ternyata Coach Sakti langsung nanya ya, gimana sih awalnya gitu akhirnya bisa kecemplung ke dunia MC gitu ya Coach? Yes. Nah, dari SD udah siapin gitu ya. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua kalau misalnya ditanya apa dari SD ya, apa dari kecil gitu ya udah bisa nge-MC. Sebenarnya aku tuh termasuk anak yang introvert justru, nggak terlalu banyak ngomong ketika SMP ke SMA. Tapi pas SD dan dari kecil itu benar-benar punya cita-cita, tapi cita-citanya bukan jadi MC. Cita-citanya dulu itu dari kecil emang udah konsisten banget. Cita-citanya pengen jadi penyiar radio, terus pengen masuk
Urata kayak Mau dorongannya. tahu pokoknya harus masuk TV, mau TV dipecahin harus bisa masuk TV gitu ya. Cita-citanya udah kayak gitu dari dulu. Tapi sempat terkendala nih Coach, karena yang tadi aku bilang ketika SMP dan SMA ternyata nggak terlalu jadi anak yang extrovert gitu, justru malah introvert, pemalu gitu ya. Kalau misalnya disuruh ngomong di depan kelas malu gitu, nggak berani ngomong dan lain sebagainya. Nah pas SMA tuh sempet kayak, aduh kayaknya bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya pas kuliah itu momen-momen untuk bisa belajar dan juga explore, dan akhirnya bisa lah tuh menetas gitu ya untuk bisa dapetin cita-cita satu persatu. Nah justru karena tadi dari kecil itu cita-cita aku ternyata bukan jadi MC, cita-cita awalnya adalah pengen banget dari dulu jadi penyiar radio dan pengen masuk TV. Nah alhamdulillah itu duluan yang memang tercapai gitu. Jadi pertama itu aku dari TV dulu, udah dapat program di TV, beberapa program, terus akhirnya coba ngelamar di radio. Waktu itu dapat radio anak muda ya di salah satu radio swasta. Terus nah disinilah akhirnya aku ketemu dengan profesi MC yang dulu tuh sama sekali nggak kepikiran kalau ternyata suatu saat ini adalah sebuah profesi yang cukup menyenangkan ya, bahkan bukan cukup sih, sangat menyenangkan, sangat menjanjikan, dan benar-benar pengennya kalau ditanya sekarang gitu, emang MC sampai kapan? Pokoknya sampai nenek-nenek maunya MC aja gitu ya. Nah itu kecemplungnya justru di situ tuh di radio Coach. Jadi karena radio aku radio anak muda, banyak event-event, ya akhirnya kayak dijeblosin gitu. Coba deh nge-MC gitu. Nah beruntungnya dapat senior yang bagus-bagus. Jadi di situ benar-benar belajar banget. Dan juga karena kebetulan radionya radio anak muda, jadi memang banyak banget kegiatan-kegiatan event off air gitu. Jadi di situ dia trial errornya, belajar dan akhirnya kenal brand ya kan, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya sama brand-brand untuk bisa MC produk mereka gitu. Gitulah ceritanya Coach. Berarti dari SMA udah mulai tuh ya diasah-asah, kemudian pas kuliah malahan. SMA tuh pemalu banget, anak yang pemalu. Kadang-kadang kan suka kayak, aduh pemalu tuh bisa nggak ya nge-MC? Tenang aja, aku sepemalu itu ternyata akhirnya jadi bawel banget kan. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya bisa dikirim di Zoom group chat ya. Nanti Sakti bacakan satu persatu. Oke, berarti dari kuliah kemudian masuk ke radio announcer ya, radio announcer. Terus kemudian masuk ke TV ya, ternyata muat juga masuk di TV ya. Akhirnya ya, tanpa harus dipecahin dulu ya. Mungkin bisa cerita itu program apa di radio apa, program apa di televisi apa, biar walaupun udah nggak ada di situ, tapi kita tahu awal-awalnya dari mana gitu, Coach Citra. Silakan. Oke, pertama kali itu aku TV tuh kalau nggak salah, aku dapat di TVRI dulu, dapat program musik dulu. Program musik namanya Tangga Nada. Nah, kalau di TVRI ini cukup konsisten gitu. Jadi pasti akan berganti-ganti ya. Misalnya ada Tangga Nada, terus nanti tiba-tiba acara kuliner gitu, terus acara musik. Terus ada program talk show, itu aku pegang beberapa program di TVRI. Nah, selain itu, juga waktu itu dapat program juga di Antv, itu Tantangan Ekstrim. Ya, yang lari-lari tuh, gitu, lari-lari waktu itu bareng sama Ruben Onsu ya, sama Kak Denada waktu itu. Terus juga satu program yang nggak pernah bisa aku lupain sih sampai sekarang, karena aku jadi jagoan banget di laut, ya kan. Aku dapat program Mata Pancing ya, kalau mungkin pernah nonton, walaupun mungkin nggak ingat hostnya ya, karena hostnya ganti-ganti terus gitu kan. Semua hostnya kadang-kadang menyerah karena kita harus jadi jagoan laut gitu. Aku juga pernah dapat program. Iya, pernah dapat program Mata Pancing yang mancing-mancing ikan gitu kan sama pemancing, terus bilang strike kayak gitu. Cuma ya itu ya, karena jagoan di laut ya, akhirnya baru naik kapal udah mabok laut. Jadi itu adalah program yang nggak bisa aku lupain. Seru sih, seneng, tapi ya lumayan effortnya lumayan gede. Kalau radio aku pernah di Mustang ya, sama paling lama itu di M2 Radio
gitu. Mantap. Mas TMT Radio ya. Antv, TVRI. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan dari Vera Yudi. Mbak Citra, cara ngilangin demam panggung gimana ya? Terkadang suka ngeblank saat melihat audiensnya orang-orang penting. Nah, Coach Citra ini pasti juga pernah lihat audiens depannya tuh orang-orang penting ya. Nah, gimana tuh ngadepin ngilangin demam panggung tuh? Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Tadi siapa? Vera Dari Yudi. Oh, Mbak Vera ya? Ya. Mbak Vera, oke. Terima kasih Mbak Vera pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang memang sering dialami ya. Maksudnya sama aku pribadi pun aku juga kadang-kadang masih ngalami nervous atau demam panggung. Karena sebenarnya nervous atau demam panggung kalau kita sikapi secara positif itu jadi bisa jadi sign untuk kita untuk bisa melakukan preparation lebih sebenarnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan afirmasi positif dulu. Nah, kadang-kadang demam panggung itu terjadi karena terlalu banyak pikiran-pikiran negatif itu yang sering muncul di kita. Misalnya, aduh nanti kalau misalnya maju nanti nggak bisa. Aduh nanti gitu. Jadi udah kebanyakan aduhnya dulu nih kadang-kadang di awal. Nah, biasanya kalau udah mulai demam panggung kayak gitu, itu kita harus ngobrol nih sama diri kita sendiri ya Mbak Vera untuk bisa lakukan afirmasi positif gitu. Jadi diganti nih kata nggak bisanya itu jadi bisa. Aku pasti bisa. Karena aku pernah banget nih MC ketika aku bilang di awal di samping stage nih sebelum masuk, karena kan biasanya kalau MC itu orang-orangnya tuh baru-baru terus ya. Jadi kadang-kadang kita harus adaptasi lagi. Nah, ketika kita nemuin misalnya situasi yang gak nyaman itu kan kadang-kadang pressure ke kita. Nah, pas kita bilang gak bisa nih, aduh gak bisa nih, ternyata beneran gak bisa gitu. Jadi memang harus di boosting dulu nih, diafirmasi dulu gitu kan. Misalnya oke, saya bisa. Nah, sambil ya kita kan sebelum mulai itu biasanya udah lihat audiens gitu ya. Nah, di situ sambil mapping. Nah, biasanya kita sambil mapping, terus juga sambil lihat. Nah, yang paling penting adalah kita harus meyakinkan bahwa diri kita ini posisinya sama. Kadang-kadang yang membuat kita jadi under confidence adalah, nah itu tadi, kita menganggap, wah ini tamunya penting banget nih, gitu. Nah, kita levelnya ini harus diangkat dulu nih, disamain. Oh iya, mereka berarti udah panggil saya di sini, berarti mereka memang sudah percaya bahwa saya mampu gitu. Nah, disitulah harus bisa tunjukin nih aura-aura positifnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalau ngeblank gini sih, kalau sejauh acaranya bukan formal ya, sebenarnya kalau MC itu kan sebenarnya nggak ada pattern ya, jadi kita tuh boleh muter dulu untuk ngomong. Nah, yang nggak boleh adalah ketika ngeblank kita menyerah, karena itu yang agak bahaya sih. Misalnya kita lagi ngomong, terus pas ngeblank, itu langsung berhenti dan tunjukin ke ngeblankan kita. Nah, usahakan memang meminimalisasi dengan coba untuk mencari kata-kata lain gitu. Jadi think fast aja lagi gitu. Itu sih sedikit tips ya. Wah, itu udah bukan sedikit ya. Kalau kuliah tuh udah 3 SKS sepertinya ya. Udah 3 ujian ya. Baik, dilanjut nih. Mbak Citra, bagaimana trik sukses memulai karir menjadi MC spektakuler? Wih, seperti Mbak Citra. Wow. Spektakuler. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya banyak juga nih yang suka nanya ya, biasanya yang baru-baru mau mulai gitu ya, mereka suka antara yakin atau nggak yakin. Sebenarnya bisa nggak ya akhirnya nanti bisa sukses di MC? Sebenarnya bisa banget, nggak ada yang nggak bisa. Yang paling penting adalah konsisten dan fokus sih, itu kuncinya. Nah, kalau pertanyaannya gimana akhirnya supaya bisa punya, kalau spektakuler banget sih sebenarnya nggak juga ya, Coach Sakti ini lebih kece lagi sebenarnya jawabnya. Aku cuma gini sih, intinya adalah gimana caranya supaya akhirnya kita punya banyak klien gitu ya, terus orang percaya sama jasa kita, dan yang paling penting adalah kalau MC, karena yang kita jual adalah jasa, bagaimana ketika mereka udah pakai kita ya, jasa kita, mereka akan satisfied dan akhirnya akan melakukan repeat order gitu. Oke, saya nge-MC untuk acara yang pertama, usahakan acara kedua, acara ketiga, acara keempat, dan acara seterusnya adalah MC-nya kita. Nah, gimana caranya supaya bisa ada di titik itu? Yang pertama adalah ya mau nggak mau, kita harus upgrade
gitu. Selalu upgrade skill kita. Jadi jangan pernah berhenti. Mulai dari skill, mulai dari pakaian, ya kan, cara kita bermake up, cara kita nge-MC, cara pakai baju kita dan lain sebagainya itu kan masuknya ke dalam skill dan performance kita. Nah, itu yang paling penting harus di-upgrade terus. Yang kedua, ya adalah fokus dan juga konsisten. Itu juga penting. Jadi supaya orang tuh tahu, misalnya, oh iya ini Citra nih nge-MC. Jadi jangan bisa 1 tahun pertama nge-MC, 1 tahun kedua hilang. Tahun ketiga muncul lagi, tahun keempat hilang. Nah itu biasanya yang orang jadi susah nih untuk bisa ngelihat bahwa oh dia ini emang MC dan ingat di pikiran orang. Nah berikutnya yang paling penting adalah bangun networking kalau di MC. Jadi networking itu harus benar-benar dibangun secara baik. Nah treatment kita ke klien pun harus baik gitu. Jadi hubungannya tetap harmonis dan akhirnya ya kita akhirnya punya kenalan banyak, brand kita banyak yang kita pegang, orang mau pakai jasa kita juga nggak kapok, dan akhirnya long lasting sih, itu yang paling penting. Pokoknya sampai keriput maunya nge-MC terus gitu ya. Baik, mungkin Coach Citra bisa sebutin udah nge-MC di brand-brand atau produk-produk apa ya berpengalaman kemarin yang sempat Sakti lihat itu salah satunya di Makanton Grab ya, benar ya? Iya. Iya, Grab yang Makanton. Terus Lactogrow ya. Lactogrow. Kalau brand sih udah, jadi kan kalau MC nih Bapak Ibu dan teman-teman, jadi MC itu dia tuh ada MC memang, jadi nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang bergabung malam hari ini nanti bisa nih melihat sebenarnya kita lebih cocok ke arah mana sih kalau MC gitu ya, karena karakter setiap orang kan ini beda-beda biasanya. Dan rezekinya pun beda-beda nih, ada yang misalnya dia sukses banget di MC wedding, itu juga jadi potensi banget. Apalagi kalau misalnya yang pengen punya job nggak putus-putus, aduh acara wedding bisa kebayang nggak sih pagi malam ya, itu bisa jadi lahan sebenarnya buat kita untuk ngeluarin potensi kita. Jadi kalau MC itu kan jenisnya ada dia bisa nge-MC wedding atau dia nge-MC brand gitu ya. Kalau brand atau corporate, dia jatuhnya jadi MC event. Nah kalau tadi pertanyaannya Coach Sakti, brand apa yang udah di MC-in? Beberapa tadi kayak misalnya Grab Makanton kemarin, ya kalau misalnya sempat yang pakai pengguna Grab ya, diajak pas mau akhir tahun suruh order terus gitu, itu juga aku MC. Terus Lactogrow, terus Toyota, mobil, ada beberapa sih, ada mobil, terus apa ya, dia saking udah lupa handphone ada merek handphone ya. Oh iya Samsung ya, Samsung. Oke. Iya Samsung dan beberapa sih. Oke. Kita lanjut nih, Esa Hanifia. Mbak boleh contohin nge-MC bagian kata pembukaannya dong Mbak dan penutupannya Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, ini tips juga sih kalau misalnya mau atau tiba-tiba misalnya disuruh nge-MC gitu ya. Kadang-kadang kita suka bingung kan. Aduh, aku nge-MC pakai apa ya, katanya harus mulai dari apa. Nah, kalau aku biasanya kalau yang baru-baru mulai, aku kasih pattern ya. Jadi ini supaya nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman ini udah nggak bingung lagi ketika nge-MC. Kadang kita nge-MC tuh bingung ya, mau mulainya tuh kata apa sih pertama. Nah, biasanya apa aja sih yang ada di dalam opening? Itu yang ada di opening itu adalah greetings. Ya, greetings tuh kayak assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam gitu. Terus ada juga bisa sebutin nama kita, jangan lupa karena kita MC-nya, kita harus sebutin nama kita. Terus juga selain itu nama acara, itu penting banget ya. Dan yang terakhir adalah kita harus kasih tahu nih sebenarnya acara kita nih hari ini ada apa. Sebenarnya itu adalah pattern paling gampang sih. Jadi ini bisa dipakai kalau tiba-tiba suatu saat ada MC dadakan gitu ya. MC ya dadakan tuh sudah nggak bingung lagi opening. Nah kalau tadi contoh opening, acaranya acara apa ya maunya? Gathering aja kali ya? Boleh. Oke, kalau gathering kan berarti dia masuknya dalam kategori semi formal. Berarti kita nge-MC-nya nggak boleh terlalu hype banget, tapi nggak boleh terlalu formal juga gitu. Jadi adanya di titik yang tengah nih kalau acara-acara gathering. Berarti ini gatheringnya ceritanya gathering perusahaan aja ya, yes, misalnya. Gathering employee. Employee ya. Oke, perusahaannya namanya adalah Maju Mundur Sejahtera. Boleh deh. Oke.
Baik, selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan. Tentunya senang sekali malam hari ini saya Citra Agnesia dapat menemani Anda dalam rangkaian acara spesial kami yaitu Gathering Perusahaan Maju Mundur Sejahtera. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Iya, sebenarnya gitu aja. Tinggal dikasih deh sedikit, misalnya acara hari ini spesial sekali, di mana ini merupakan satu malam yang sangat spesial yang memang kami persembahkan untuk seluruh karyawan terbaik yang dimiliki oleh Maju Mundur Sejahtera. Akan ada apa aja malam hari ini? Kita akan sama-sama menyaksikan sesi awarding malam hari ini juga gitu, dan lain-lainnya itu bisa disebutin. Yang sebenarnya tidak boleh disebutkan saat opening adalah kita membacakan susunan acara. Gitu. Terkadang kita gitu. suka ya ini kadang-kadang memang membedakan antara yang profesional dan yang tidak gitu ya. Maksudnya gini, kecuali acaranya acara formal. Kalau acara formal boleh tuh disebutin. Misalnya izinkan. Kadang-kadang masih suka keluar kata itu ya. Misalnya senang sekali Agnesia yang akan memandu acara malam hari ini dan izinkan saya membacakan susunan acara. 1, sambutan. 2, doa. 3, apa Nah, sebenarnya kalau untuk acara-acara yang genrenya tidak formal, acara semi formal, acara casual, itu sebenarnya lebih prefer adalah tidak menyebutkan susunan acara di awal, biar dia nggak flow aja, gitu. Kayak misalnya, baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita akan mulai rangkaian acara kita malam hari ini dengan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Maju Mundur Sejahtera, Bapak Sakti Syahputra. Kepada Bapak Sakti Syahputra, gitu kira-kira. Kalau penutupan gimana penutupan? Oke. Sebenarnya kalau penutupan ini juga nggak jauh berbeda ya. Sama ada nama kita yang harus disebutkan, nama acara, greetings, dan tambahannya nih kalau di penutupan kita harus say thanks. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Gitu. Jadi kira-kira gini sih simpelnya kalau penutupan ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara spesial kita malam hari ini di rangkaian acara Gathering PT Maju Mundur Sejahtera. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Anda semua malam hari ini. Sekali kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan juga kami ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan awarding kami malam hari ini. Dan akhirnya saya Citra Agnesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di rangkaian acara spesial Gathering PT Maju Mundur Sejahtera tahun depan. Selamat malam dan sampai jumpa. Mantap kata ya. Luar biasa nih. Tahun depan jadi MC Indonesian Idol kayaknya nih. Oke, itu ya jawabannya ya Esa Hanifia. Terima kasih. Hari Yulianto dari Makassar. Izin bertanya, waktu pertama kali jadi MC diberi honor berapa ya? Apakah thank you, syukron jazakumullah? Kalau 2, standar penentuan honor MC biasanya didasarkan pada apa? Wih. Yang ketiga, bagaimana cara membagi waktu antara profesi sebagai MC dan akademisi? Oh, mantap. Ini Bu dosen juga ternyata ya. Ini 3 soal, aku langsung keluar soal UAS nih kayaknya ya. Siap-siap ngoreksi soal UAS minggu depan. Oke, makasih ya pertanyaannya. Tadi dari mana, Kalimantan ya? Pak Hari Yulianto ya? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Apa kareba, Pak Hari? Pertanyaannya tadi yang pertama, honor pertama nge-MC. Wah, ini seru banget sih sebenarnya. Pertama kali aku nge-MC itu aku ingat banget acara teman di UNJ. Ya, tapi itu menjadi titik balik sebenarnya untuk aku akhirnya berani untuk nge-MC seterusnya. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang masih baru-baru, kebetulan kan di kelas komunikasi itu kita kayak pembinaan buat yang masih pada muda-muda dan memang dia ada interesting ke nge-MC. Pokoknya kalau kita mau mulai, berapapun kita dibayar, jangan pikirin bayarannya dulu, tapi kesempatan dan jam terbang itu sih yang harus kita dapetin. Gitu. Nah, dari situ aku ingat waktu itu suruh nge-MC acara UNJ, nggak punya bekal MC sama sekali gitu ya, cuma berbekal kesukaan aja dan sering praktek di kampus waktu itu, tapi bukan nge-MC ya. Akhirnya di situ suruh nge-MC dan ternyata penonton senang, akhirnya confidence kita ke boosting kan, gitu, dan ngerasa kayak
alhamdulillah ya kok mereka senang gitu, yang tadinya pemalu, yang tadinya ragu-ragu jadi punya keyakinan nih. Nah kalau ngomongin honor dibayar pertama waktu itu dijanjiinnya dibayar, tapi ternyata dikasih Dunkin Donat. Jadi pulangnya dikasih Dunkin Donat ya, terus katanya nanti amplopnya dikasih ya gitu. Ternyata sampai hari nggak dikasih. Jadi itu honor pertama Dunkin Donat luar biasa. Tulusin ya. Ya. Itu di UNJ ya. Terus jauh juga dari rumah Coach Citra di Pamulang ya. Ya. Dulu di Cilengsi malah, belum pindah ke Pamulang. Jadi dari Cilengsi terus sampai bela-belain nginap ya. Terus ada GR-nya pula ya, datang GR gitu kan, latihan GR sampai malam. Terus ya udah, tapi aku senang maksudnya karena itu jadi kayak apa ya? Maksudnya benar-benar akhirnya membuka jalan, dan juga yang paling penting adalah si anak pemalu ini jadi mulai berani sih gara-gara itu gitu. Jadi ya aku makanya sekarang kalau teman-teman yang baru mulai, pokoknya berapapun dibayarnya, berapapun misalnya pun gak dibayar, ya itu harus disyukuri banget. Tapi yang paling penting adalah kesempatan itu kan yang paling susah ya untuk kita dapat jam terbang itu sih. Gitu. Terus tadi apa ya? Yang kedua pertanyaannya yang standar MC ya? Standar penentuan honor MC biasanya didasarkan pada apa? Pada pengundang, apa MC-nya yang punya tarif, pengundang ikut atau gimana gitu? Oh baik, sebenarnya standar penentuan MC itu sebenarnya biasanya dari kitanya nih ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya masih baru, kalau misalnya baru mulai sekali, kalau saran aku adalah nggak apa-apa kita saling ngobrol aja gitu. Kayak misalnya Pak Sakti punya budget berapa? Misalnya Pak Sakti mau bikin acara nikahan gitu ya. Oh iya, Bapak punya budget berapa? Nanti dibantu. Karena kita butuh jam terbang juga kan, gitu. Jadi nggak apa-apa di awal. Itu yang penting transport kita ketutup, ya kan? Maksudnya minimal ya kalau misalnya kita bisa pakai motor gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti seiring dengan jam terbang, misalnya Mbak Mawardani nih ternyata udah nge-MC udah 2 tahun, jobnya makin banyak, ya kan? Yang tadinya mungkin sebagian say thank you, sebagian 300.000, aku udah mulai mau naikin nih sedikit-sedikit karena dari segi penampilan, dari segi skillnya pun udah mendukung. Nah itu boleh tuh nanti naik pelan-pelan, 500.000, 750, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan MC itu ada yang misalnya sekali MC 6 juta, 7 juta itu ada. Enak kan? Enak banget. Ya gitu. Nah, untuk gimana? Nah, cuma PR-nya gini, gimana sih kok saya udah nge-MC lama banget, tapi budget saya kok masih di 500.000 aja, nggak bisa ya jadi 3 juta. Nah, itu faktornya kenapa? Nah, biasanya yang harus di-upgrade ya supaya misalnya gini, saya pengen dong MC akhirnya budget saya 2 juta atau 3 juta sekali nge-MC, 4 juta sekali nge-MC. Apa sih yang mesti dibenahi? Yang mesti dibenahi ini banyak. Yang pertama adalah skill kita tadi, ya. Jadi tentunya akan berbeda nih MC dengan budget 500.000 dengan 3 juta. Jadi jangan sampai ketika nanti bawa Mawardani dibayar 3 juta tapi penampilannya kayak 500.000. Itu kan orang nggak mau pakai lagi nih nanti berikutnya. Jadi ketika kita sudah punya tarif 3 juta, otomatis output yang kita kasih pun harus seharga 3 juta gitu. Dalam arti skill kita sudah benar-benar seharga 3 juta, ya kan? Performance kita head to toe dari ujung kepala sampai ujung kakinya tuh memang sudah seharga 3 juta. Jadi orang trust gitu. Ketika misalnya gini, Mbak Mawardani, saya mau ada acara nih, kita mau launching acara Lacto Grow, kita mau bikin acara di misalnya di Solo gitu ya. Mbak Mawardani ini katanya MC hijab yang lagi hits di Solo. Berapa ya Mbak budgetnya? Biasanya IO nanya kan. Oh iya, budget saya adalah 4 juta. Dia lihat profil kita, dia lihat video kita. Oh oke, dia approve biasanya sama klien. Karena ketika penampilannya kita tunjukkan memang cocok nih dibayar 4 juta. Kira-kira gitu sih. Kalau untuk harga ya. Baik, itu ya Mbak Mawardani ya. Mbak Mawardani ini MC kondang di Medan loh Coach Citra ya. Semua acara kajian muslimah, majelis taklim ya biasanya Mbak Mawardani MC-nya. Mantap. Sukses ya Mbak Mawardani. Yang ketiga, bagaimana cara membagi waktu antara profesi sebagai MC dan akademisi. Waduh.
Sungguh berat kata-kata akademis. Sebenarnya kalau akademisi saya masih belajar sama Coach Sakti ya. Ini kakak senior. Saya lagi. Saya follow aja. Ya sebenarnya gini, membagi waktunya gimana seiring berjalan sih. MC, ngajar, itu sebenarnya adalah waktu-waktu yang bisa dicocok-cocokin gitu. Jadi sejauh masih bisa diatur, ya kayak pernah waktu itu aku ngajar pagi, ngajar dulu, akhirnya jam sekian berangkat dulu ke tempat MC, karena kebetulan lokasinya nggak terlalu jauh, Bekasi Jatiwaringin. Dari situ balik lagi ngajar, ya kan, lemes pokoknya ini ya, udah lemes gitu ya seharian. Tapi karena pekerjaan yang menyenangkan sih, jadi ya happy aja. Cuma kalau cara bagi waktunya sebenarnya bisa sih, karena tinggal disusun aja jadwalnya nanti. Gitu. Oke. Gitu ya Pak Hari ya, apalagi Coach Citra ini luar biasa ya. Pagi ngajar di Depok ya kan, siang di Jakarta, sore di Bekasi, malam di Cikarang. Oh, emang kampusnya banyak nih Coach Citra ya. Udah biasa lah ngadepin kemacetan Jabodetabek. Oke, kita lanjut. EN Ratningsih. Kak, kalau nge-MC itu kita harus siapin modul ya, Kak? Nah, gimana tuh, Coach Citra? Oke, kalau nge-MC kita siapin modul. Kalau modul sebenarnya lebih ke ini ya, kayak pembelajaran ya. Jadi poinnya terlalu detailing. Sebenarnya nggak perlu, tapi yang perlu disiapkan adalah cue card. Ya, jadi namanya biasanya adalah cue card. Bentuknya adalah tuh A4 dibagi 2 ya. Jadi A4 dibagi 2. Itu adalah isinya poin-poin yang kita bicarakan. Yang paling penting yang harus masuk adalah rundown acara. Karena MC bertanggung jawab sama kesuksesan dan kelancaran acara. Jadi kita mutlak harus tahu nih susunan acaranya, jam-jamnya, itu udah harus kita pegang rundown-nya. Jadi jangan rundown-nya dipegang orang. Karena kalau rundown-nya dipegang orang, kita nggak ngerti abis ini apa gitu. Jadi yang mutlak harus kita pegang adalah rundown. Yang kedua adalah skrip. Kalau misalnya mungkin teman-teman masih kayak bingung ya mau ngomong apa gitu, itu boleh tuh skripnya. Tapi aku saranin jadi poin-poinnya aja, karena kalau kita tulis terlalu mendetail skripnya, biasanya jadinya akan terpaku, dan itu yang suka bikin ngeblank di tengah-tengah. Tapi kalau opening atau closing boleh lah ya, karena biasanya opening atau closing agak panjang nih. Tapi kalau cuma kayak bridging, mau present, itu kan sebenarnya lebih mudah ya untuk kita omongin. Baik, untuk selanjutnya bersama pembacaan disampaikan oleh Bapak Anton Harmanta. Kepada Bapak Anton Harmanta kami persilahkan. Nah, yang detail-detail kayak gitu kan banyak banget tuh perintilannya. Nah, kalau kita tulis semua juga kadang-kadang kita jadi bingung kan gitu. Tapi kalau benar-benar kira-kira, aduh aku nggak yakin nih mau ditulis semuanya dulu deh, ya nggak apa-apa juga. Pegangan, itu yang kita pegang. Baik. Namanya cue card, isinya adalah skrip. Oke. Iwan Waker, akil pendongeng. Wah, bisa duet nikah MC. Wih, Mbak Cita langsung diajakin duet sama pendongeng tadi tuh yang sama boneka. Baik. Ihsan, bagaimana standar MC formal seperti MC wisuda? Ada nggak skripnya Kak Citra? Karena hari Sabtu disuruh jadi MC wisuda. Pas banget ya ikut acara ini. Silakan. Wow, selanjutnya. Jangan lupa foto ya. Pokoknya kalau yang mau nge-MC, foto tuh penting banget. Karena kita kan susah dapat jam terbang. Jadi setiap habis nge-MC harus foto. Nanti itu akan jadi portofolio sih buat teman-teman. Jadi selamat nih buat Iksan ya, yang hari Sabtu besok mau nge-MC. Nah, kalau skrip wisuda, karena cue card biasanya kalau udah selesai nge-MC, mental kemana aja ya. Tapi sebenarnya bisa di-googling juga sih Iksan ya. Banyak juga nih kayak skrip-skrip yang muncul. Tapi kalau nanti Iksan misalnya direvisi, bantuin revisi, atau ada yang mau ditambahin, nanti bisa DM aja ya lewat Instagram aku. Terus kalau contoh wisuda, nah kalau wisuda tergantung nih, kalau acaranya misalnya untuk kuliah, biasanya di wisudanya formal banget. Jadi kita nggak terlalu improve. Ya, tapi kalau misalnya acara wisudanya anak-anak, itu biasanya ada beberapa improve kata-katanya. Nah, kalau wisuda yang buat kuliah, biasanya dia lebih step by step sih. Contohnya kayak gini. Wisudawan memasuki ruang sidang.
Dipersilakan berdiri. Nah, wisuda itu masuk acara formal. Jadi suaranya itu pasti berbeda dengan yang tadi acara gathering. Cara MC-nya pun berbeda. Dia lebih bulat ya, terus juga lebih rapi, lebih formal kayak gitu. Terus juga kalau wisuda tuh biasanya kan sambutan-sambutan isinya, ya kan? Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Siami, Bapak Sakti Syahputra. Kepada Bapak Sakti Syahputra, kami persilakan. Amin aja udah. Gitu-gitu sih contohnya. Tapi kira-kira sih Iksan bayangannya seperti itu ya. Kalau untuk yang wisuda dia lebih formal, lebih rapi gitu. Dan tidak pecicilan sih. Beda sama kayak yang acara-acara casual. Ya, gitu. Oke. Itu ya Iksan ya. Dan memang saya pertama ketemu acara wisuda, siapa tuh MC-nya? Oh itu namanya Citra Agnesia. Kenalan emang di acara wisuda itu Iksan. Dan yang dia sampaikan di Zoom meeting ini ya sama kayak dia sampaikan di acara wisuda di tempat kami ngajak di Institut Stiamil. Luar biasa. Oke, lanjut. Izin bertanya, jika ditunjuk jadi MC dari awal start udah pede, kita harus gimana tuh caranya biar dari awal start itu kita udah pede gitu. Kata Ami DTP Karawang. Tiba-tiba ditunjuk, terus harus pede. Iya, gimana caranya supaya kita dari awal tuh MC, dari start awal tuh udah pede gitu. Percaya diri. Gitu. Oke. Gimana caranya supaya kita nge-MC-nya itu akhirnya jadi pede? Nah, yang pentingnya tadi ya, pokoknya sebelum nge-MC, kita harus afirmasi positif, yakin diri kita bahwa kita bisa. Nah, kalau udah seperti itu, ketika masuk ke stage, ya biasanya ini tips yang suka kasih juga, kita harus bayangkan bahwa kita adalah bintang. Gitu. Ini akan bantu kita percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita bintang, ya kita ngerasa ya kita MC, tapi kita bukan pusat perhatian orang. Itu biasanya ambience masuk pun akan beda. Karena kalau MC kan ketika masuk, ya kan, eye contact dia harus percaya diri, gesture-nya dia harus percaya diri. Nah, ketika kita ngerasa bahwa kita nggak bisa, aduh kita bukan siapa-siapa, aduh MC baru, ya kan? Ini bahu yang harusnya tegak berdiri ini lama-lama jadi loyo gitu ya. Langkah masuk lebih lunglai. Nah, sedangkan kalau MC kan dari mulai masuknya udah harus confidence gitu. Dan gimana supaya sampai akhir bisa terus percaya diri? Nah, selama berjalannya acara, memang kalau MC itu nggak boleh on off, ya. Acara yang bisa berlangsung dengan sangat meriah, dengan sangat bagus, itu peran sertanya pasti besar adalah dari MC-nya. Makanya kenapa bayaran MC kok bisa mahal sih? Karena sepanjang acara tuh kita harus benar-benar ngebaca situasi terus. Nah, supaya confidence, nah kita sambil mapping dan menyamankan dengan audiens kita. Jadi selama kita acara, kita harus bonding terus nih sama audiens kita, supaya kayak ada sinergi ya. Jadi kayak ada kerjasama gitu. Karena kalau kita nggak bonding, jadinya kita kayak sendirian. Dan itu yang suka bikin kita jadi nggak percaya diri. Tapi kalau kita bonding, kita udah nyaman dengan situasi, ya insya Allah confidence itu akan ada sampai akhir. Tapi yang paling penting confidence pun ada kadarnya nih Coach Sakti gitu ya, jangan juga terlalu over. Kalau terlalu over itu juga akan terlihat sih gitu. Misal over banget lah confidence-nya itu akan terlihat dalam batas wajar. Oke, kita lanjut dari Muhammad. Izin bertanya tips kalau lagi MC bareng partner yang sama-sama amatir terus partnernya blank Kak. Tips buat mancing komunikasi kok gimana Kak? Buat tektokannya maksudnya kali ya. Buat mancing komunikasinya gimana Kak? Nah itu silakan nih Coach Citra, penang MC partner kan ya. Oke, berpartner itu sebenarnya susah-susah gampang. Tapi kalau kita menemukan partner yang cocok, partner yang nyaman, partner yang menyenangkan, itu akan ngebantu kita banget selama acara. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, tapi gimana nih kita masih sama-sama baru gitu ya. Nah, yang pertama berarti kita harus saling support satu sama lain. Karena ketika misalnya kita nggak saling support, itu kan pasti situasinya nggak akan berjalan dengan sangat baik nih komunikasinya. Nanti si A ngomong sendiri, dia ngomong sendiri gitu ya. Terus nggak akan bonding nih, nggak akan kawin gitu pas nge-MC-nya. Jadi benar-benar harus saling support dulu. Nah berikutnya, terus kalau misalnya tiba-tiba lagi asik-asik ngomong, partner kita
ngeblank, terus harus gimana? Ya berarti itu kayak udah tanggung jawab kita sebagai partnernya, kita harus bantu dia. Itu sih yang saya yakinin. Oh, partner kita ngeblank nih. Makanya ketika partner kita lagi ngomong, kita nggak boleh menyerahkan seluruhnya ke dia. Jadi ketika tiba-tiba dia berhenti, terus kita bingung akhirnya ngomong apa ya. Jadi ketika kita nge-MC partner, kita tuh harus notice apapun yang diucapin sama partner kita. Kadang-kadang kita kan kalau nge-MC partner ya udah deh part dia ngomong sendiri gitu ya, terus part kita ngomong sendiri. Nah itu jangan. Jadi tetap kita ikutin obrolan dia apa. Kan biasanya kita kasih bantuan ya, kayak misalnya, wah bagus banget gitu, kita support dia. Wah keren banget. Wow, ada gitu-gitunya. Nah, itu kita sambil notice dia sebenarnya ngomong apa. Nah, ketika dia berhenti, nah kita bantu ngelengkapin itu gitu untuk ngisi. Nah, ketika tiba-tiba misalnya kita berhenti juga, kita lupa juga ya ngomong apa ya. Ya. Aduh, dudanya jadi gitu. Gitu ya, Dodo. Nah, itu jangan dikasih lihat ke annya. Jadi kan sama nih kayak tadi tiba-tiba kita ngeblank. Kalau acaranya semi formal, ada trik yang bisa dilakukan sebenarnya. Lempar dulu ke audiens. Nah, Gitu. iya, betul, Jadi kayak betul, misalnya, betul. wah seru banget ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu seru nggak sih? Nah, itu kan sambil kita bisa mingle, ya kan? Bapak Ibu seru nggak? Coba, saya mau tanya dulu nih sama yang di sini. Kalau tadi nih udah ngelihat acara kita nih seru nggak? Ini sambil mikir ya, aduh apa ya tadi yang mau diomongin ya gitu. Atau sambil ngintip-ngintip gitu kan. Sambil ngintip-ngintip ke cue card kita, itu bisa jadi colongan sih buat kita. Gitu, kira-kira gitu sih. Baik. Untuk menyikapi udah jago juga nih kayaknya MC partner ya. Izin bertanya lagi kakak dari Esa Hanifia. BTW kalau kita jadi moderator bagaimana tips agar orang tidak bosan dan nyaman mendengar kita kak? Nah jadi moderator mungkin. Ya, ini kayaknya udah sering ya jadi moderator. Oke, Kak Esa ya tadi ya. Kak Esa, Oke, salam kenal Kak Esa. Jadi moderator gimana sih supaya orang nggak bosen ya? Emang moderatornya susah-susah gampang, karena memang moderator beda sama MC ya. Kalau MC kita punya kesempatan banyak ngejokes gitu ya. Tapi kalau moderator biasanya kan isinya kita tuh kayak cuma menyampaikan pertanyaan ya dari awal sampai akhir. Nah gimana sih caranya supaya nggak membosankan? Ya berarti cara menyampaikan pertanyaannya jangan seperti interogasi. Ya karena kalau kita pertanyaannya seperti interogasi itu pasti akan bosan gitu. Apalagi ternyata yang diobrol ini susah banget topiknya ya. Udah pusing banget gitu orang. Nah itu berarti kita harus menjadi moderator yang seperti MC. Jadi kita baca situasi gitu ya. Terus kita juga lempar juga, ajak audiens yang ngomong juga gitu. Kayak misalnya, oh jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita jadi moderator juga nggak asik ngobrol berdua aja. Jadi sesekali ngelibatin audiensnya. Nah jadi teman-teman ternyata kadang kan kita bikin kesimpulan juga gitu ya. Terus usahakan juga secara jelas sih menyampaikannya, artikulasinya, intonasinya. Nah ini yang paling penting gitu. Jadi tetap dibangun keakraban dan dibangun bonding juga sama audiensnya. Mudah-mudahan sih seperti itu akhirnya nggak terlalu bosan ya untuk bisa menyaksikan sesi talk show si moderator sama si narasumber. Baik, terima kasih Coach. Fatima Azahra. Izin bertanya Coach, kalau untuk non-formal bagaimana agar tidak terbata-bata untuk menguasai audiens? Terima kasih Coach. Nah, gimana tuh kalau non-formal? Terima kasih. Sebenarnya non-formal ini paling enak sih, serius. Karena non-formal ini kita kayak nggak terbatas untuk ngomong apa, ya kan? Terus kita bebas untuk bisa bicara apa aja dengan gesture apa aja. Kalau misalnya kita lupa pun kita boleh muter-muter dulu ngomong. Beda sama formal ya. Kalau formal tuh kalau kita misalnya ngeblank atau kita salah itu akan lebih jelas ketahuan. Tapi kalau non-formal itu sebenarnya punya kesempatan yang lebih bebas gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana Coach? Aku jadi lupa. Mohon izin mana tadi tuh? Nih dia. Izin bertanya Coach, kalau untuk non-formal bagaimana agar tidak terbata-bata menguasai audiens? Maksudnya acara non-formal jadi kan? Ya, acara non-formal itu kayak acara jalan pagi, lari pagi, family gathering, itu harus pakai non-formal. Yang tadi aku bilang, sebenarnya non-formal itu paling enak ya, karena kita bebas untuk melakukan apa aja. Nah, supaya nggak terbata-bata, biasanya sama audiens, yang paling penting sih kalau terbata-bata itu kan permasalahannya adalah vocab kita yang harus ditambah.
Jadi memang harus banyak baca, harus banyak latihan, itu salah satu kuncinya. Nah, supaya nggak terbatas-batas audiens, non-formal itu sebenarnya lebih enak untuk bikin bonding. Karena kalau acara-acara non-formal itu kan lebih casual. Jadi ketika kita nge-MC non-formal, jangan situasinya seperti acara formal. Kalau kita situasinya nge-MC non-formal tapi kayak acara formal, itu udah pasti akan krik-krik gitu ya. Jadi harus dibangun bondingnya. Bapak, apa kabar? Gimana Pak? Udah siap Pak lari pagi kali ini Pak? Gitu. Jadi anggap aja kayak teman. Sebenarnya paling enak kalau nge-MC non-formal. Karena lebih casual kan. Iya, Pak Sakti udah siap. Hari ini bawa berapa keluarga nih? Mau fun run? Ya kan? Dulu ya, misalnya kayak gitu. Tapi cuma challenge-nya kalau di non formal itu memang kita harus bergerak dan harus bisa bangun suasana ya. Karena kalau misalnya kita nggak jago bangun suasana, biasanya acaranya akan lebih flat kerasanya. Baik. Oke. Mohon inilah Zulfa dari Sidoarjo. Mohon izin bertanya, Coach, bagaimana step-stepnya supaya bisa jadi MC profesional seperti Coach? Wah, ini jawabannya di sekolah Master of Ceremony kayaknya ya. Oh iya, benar-benar. Kasih buat ini. Selamat bergabung. Oke, silakan Coach. Kasih bocorannya aja. Kasih jawabannya. Gimana supaya jadi profesional? Ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Jadi yang penting adalah upgrade skill-nya dulu. Karena kan yang mau kita tawarkan adalah jasa. Jadi jangan sampai orang nanti akan kapok gitu pakai jasa kita. Jadi memang kalau mau terjun secara profesional ya harus totalitas dari skill kita, bukan cuma memang kita bisa nge-MC. Karena kan gini, semua orang bisa nge-MC, bisa. Tapi apakah dia bisa nge-MC secara profesional? Nah, itu yang berbeda-beda. Nah, kalau memang kita mau terjun secara profesional, ya profesional itu berarti kita dibayar nih nge-MC-nya. Bukan project say thank you lagi ya. Ada nominal-nominal tertentu gitu. Nah, berarti secara skill harus di-upgrade juga nih mengikuti standar skill MC yang memang profesional itu seperti apa. Terus berikutnya adalah ya dirapihkan secara penampilannya juga gitu. Terus juga belajar terus, latihan terus, nggak bisa berhenti karena pengalaman yang terjadi adalah banyak banget kayak angkatan aku saat ini juga udah banyak yang akhirnya selesai karir MC-nya, yaitu ternyata itu coach salah satunya ya berhenti untuk proses learning gitu. Jadi ya sebenarnya di dalam pekerjaan apapun ya proses learning nggak boleh berhenti. Jadi sebisa mungkin bisa belajar terus di manapun lewat siapapun, ya itu harus terus sampai nanti kita berkarir karena itu yang akan menyelamatkan karir panjang kita yang tadi biar long lasting. Baik. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya lagi Coach Citra. Salah satu tantangan jadi Master of Ceremony MC itu ketika acara sedang berlangsung, ada beberapa orang yang menghampiri, misalnya si A, Mbak Citra ntar habis ini yang ini ya, kemudian si B si A udah keluar udah menjauhi MC, datang lagi si B, Mbak Citra nanti misalnya acara MC wedding nanti mempelainya begini, foto begini, nanti pihak keluarga B ya terus pihak C juga, Mbak Citra nanti keluarga C dulu yang dulu nonton foto ya. Mbak Citra kok malah keluarga C yang ngomong sih, bukan keluarga B. Akhirnya terus berusaha seperti itu ya. Banyak orang yang ngomong ke MC akhirnya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, sehingga akhirnya MC kadang-kadang kalau nggak kuat emosi bisa bawa perasaan dia. Nah, mungkin kalau Citra pernah merasakan hal itu di acara wedding atau acara yang lainnya ya. Nah, gimana tuh ngadepin yang begitu-begitu tuh? Pasti pernah gitu. Akhirnya yang bisik-bisik jambak-jambakan gitu ya. Iya, sering banget. Biasanya yang sering terjadi kayak gitu adalah acara pemerintahan atau acara wedding. Yaitu kalau acara biasanya MC acara pemerintahan, terus yang enak tuh sebenarnya kalau ada IO ya. Kalau ada IO atau ada WO kalau di acara pernikahan itu biasanya MC akan dibantu. Nah, biasanya kalau ada IO atau WO, aku langsung lempar tuh karena aku udah nggak mau pusing lagi kalau misalnya ada orang akhirnya ini ya itu ya, karena kita kan nanti tiba-tiba kita omongin tahu-tahu salah, agak ngeri ya. Iya. Nah, biasanya tuh aku lempar, silakan langsung hubungi Mas ini gitu. Nanti kalau udah confirm dari dia baru aku mau bacain. Tapi permasalahan berikutnya adalah ketika tidak ada IO, yang ada hanya panitia. Nah, panitia itu kalah kuat dan itu aku pernah terjadi kok. Jadi aku pernah terjadi aku nge-MC salah satu menteri
Ya, jadi aku udah JR, udah rapih nih, udah JR dari pagi, datang dari pagi banget ya, udah JR dengan harapan supaya nggak salah kan. Malam-malamnya udah datang, hari hanya aku udah JR dan segala macam, tiba-tiba menteri ini biasanya bawa pasukannya kan ya, ada pasukannya, protokolernya, dan datangnya itu pas acara 10 menit baru mau mulai. Gitu. Jadi 10 menit baru mau mulai. Terus kalau panitia itu kan nggak kuat ya. Jadi dia nggak bisa kayak, oh maaf, ini itu nggak bisa. Jadi ketika protokolernya udah masuk, dan biasa kan kalau protokoler suka ngecek-ngecek lagi, tapi ini versinya dia. Dan itu aku udah kayak, oh udah panas dingin juga tuh, karena udah tinggal 15 menit lagi mau tampil, dan saat itu yang datang lumayan penting, tamu-tamu kayak gubernur, bupati, ya kan, dan lain sebagainya, pejabat-pejabat pemerintah. Tapi ya udah kondisi kayak gitu kan, itu udah bener-bener mau tampil, kita udah nggak bisa cross check lagi ya. Jadi yang bisa aku lakukan saat itu adalah percaya pada kertas yang sama protokolernya, karena kalau nggak dibacain, aku udah sempet gini, Mbak maaf ini sudah dikonfirm, udah bacain aja, aku mau gimana ya kan, takut juga. Oh ya udah deh, ya bacain, dan yang terjadi adalah salah. Dan semuanya nengok dong ke aku, aduh ya kan. Kota dibacanya bupati jadi wali kota, dan itu terbalik kan, ada beberapa yang kebalik. Cuma ya udah, yang penting kita kan udah melakukan yang terbaik ya, secara profesional kita udah profesional, suruh JR dan lain sebagainya. Ya paling kita ceritain nih sama klien kita bahwa memang situasinya seperti itu. Karena yang kita bacain kan sebenarnya kertas yang ditulis dia ya, walaupun yang dilihat orang yang salah kita, ya udahlah. Itu pengalaman nggak enaknya sih. Nah, cuma kalau misalnya memang itu terjadi ketika wedding dan lain sebagainya, paling dicek lagi sama cue card kita, disamain gitu. Jadi kalau misalnya, maaf Ibu, saya cek dulu ya, ada di sini atau tidak. Gitu. Nanti tinggal dibantu untuk disusun si coach. Tapi kalau misalnya untuk acara-acara yang lain, biasanya bisa minta PIC yang kompeten. Makanya kalau mau nge-MC, nanti bisa cek dulu nih PIC-nya siapa, itu sih lebih aman sih. Wedding pun gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa cari. Oh sebentar ya, saya tanya dulu sama Pak Edi ya, ketua panitianya. Gitu. Jadi supaya nggak semuanya numpuk di kita kan akhirnya. Iya, apalagi kalau ada orang penting, MC-nya nggak sebut, orang pentingnya marah lagi. Itu gimana sih MC nggak sebut nama saya? Aduh. Mungkin pernah ngerasain kali Coach Citra ya. Suka. Sampai ngambek, sampai pulang. Namanya nggak disebut ya. Baik, Alifa Nafiul izin bertanya, Coach, maaf baru bergabung. Perbedaan MC sama moderator lebih tepatnya bagaimana bagiannya ya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Alifa. Salam kenal ya, Kak Alifa. Jadi perbedaan antara MC dan juga moderator. Jadi kalau MC itu biasanya dia yang akan membawakan sebuah acara dimulai dari awal sampai dengan akhir acara. Itu MC. Nah, biasanya di dalam acara dia ini kadang-kadang ada sesi untuk talk show, ya, ada sesi untuk ngobrol, ada sesi untuk misalnya seminarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi-sesi tersebut yang butuh moderator, biasanya kalau moderator itu kan talk show ya formatnya, itu moderator baru bekerja. Nah, moderator biasanya akan berhubungan langsung sama si narasumber nih. Jadi si MC akan perintah aja. Baiklah, untuk sesi berikutnya, misalnya sesi seminar nasional kita kali ini nanti akan dimoderatori oleh Bapak Sakti Syaputra. Kepada Bapak Sakti Syaputra kami persilahkan. Baru deh moderator nanti akan bekerja. Nah, yang dilakukan moderator apa? Dia tidak harus membawakan acara seperti MC dari awal sampai akhir. Moderator hanya membawakan acara saat sesi tersebut. Entah itu sesi talk show ataupun sesi seminar. Gitu. Nah, biasanya yang dilakukan moderator adalah dia memfasilitasi nih si narasumber. Ya, misalnya mempersilahkan narasumbernya, membacakan CV-nya narasumbernya, terus juga dia memandu sesi Q&A, dia bikin kesimpulan, ya, dan juga dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Makanya kalau misalnya dapat kesempatan jadi moderator, kita harus punya bank pertanyaannya nih, dan juga kita harus tahu persis siapa audiens kita. Karena nanti pertanyaannya itu pasti akan bersumber dari kita juga sih. Gitu. Jadi nggak bisa
polos banget gitu kalau moderator. Jadi harus benar-benar in-depth sama topik yang memang dibawakan. Ya harus ada persiapan ya Coach ya. Mm-hmm. Baik, Hasanuddin Arif, izin bertanya Coach, perbedaan dalam kurung untuk performance, MC dan presenter di bagian mana ya Coach? Nah, terima kasih. Apakah berbeda MC dan presenter untuk performance? Nah. Terima kasih. MC dan presenter beda nggak ya secara performance? Berbeda. Sebenarnya tugas mereka sama-sama ya untuk bisa menyampaikan informasi, ya kan, untuk bisa mengentertain audiensnya. Tetapi yang berbeda adalah ketika presenter dia perform melalui TV. Dia tidak ngomong secara langsung sama audiensnya, kecuali acara-acara seperti Dahsyat gitu ya, atau yang ada audiensnya. Tetapi selain itu kan jarang, misalnya talk show kayak Deddy Corbuzier itu ada. Tetapi fokus mereka sebenarnya adalah ngobrolnya untuk orang yang ada di rumah, untuk orang yang nonton. Jadi secara teknisnya, secara ngobrolnya pun dia akan ngomongnya ke kamera gitu. Tapi kalau MC kita akan ngomong secara langsung sama si audiens kita gitu. Jadi kita akan ngelihat nih audiens kita suka atau nggak suka. Makanya MC itu lebih challenging-nya lebih berat sih kalau menurut aku. Karena memang kita harus membuat audiens kita akhirnya jadi suka ya. Karena kita ngelihat secara langsung. Kira-kira sih seperti itu. Kalau presenter dan MC. Nah, kalau presenter bawainnya program acara, kalau MC bawainnya program event. Jadi memang beda. Jadi kalau presenter itu acara doang. Tapi kalau MC event. Acara tapi bentuknya off air. Gitu. Bentuk acara macam-macam, ada wisuda, ada ulang tahun, ada seminar dan lain sebagainya. Baik. Itu ya. Siapa tadi itu namanya? Hasanuddin Arif. Teresia Salvator, maaf saya telat masuk sebab masih Zoom di ruang sebelah. Zoom-nya ada 2 nih ya, dan baru usai. Selamat malam Kak Sakti yang hebat, Alhamdulillah. Dan Mbak yang cantik, pemateri malam ini yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk hikmat pengetahuannya. Good, tuh dapat jempol. Halo Kak Teresia, salam kenal ya. Hai. Izin bertanya lagi, Coach. Tadi sekilas saya dengarkan cuplikan contoh opening dan closing dari Coach Citra. Sungguh amazing, spesial intonasi dan gestur keren banget. Bagaimana Coach untuk melatih diri agar intonasi dan gestur bisa bagus? Muklis dari Bojonegoro, Jawa Timur. Baik. Terima kasih Mas Muklis ya dari Bojonegoro, salam kenal. Bagaimana cara melatih intonasi dan juga gesture? Untuk melatih intonasi sebenarnya gampang. Melatih intonasi itu banyak baca ya, tetapi bacanya jangan dalam hati lagi. Jadi kalau misalnya mau intonasinya akhirnya jadi kebentuk, jadi bagus, mulai sekarang ketika baca itu bacanya coba diomongin gitu. Nah, apalagi kalau misalnya lihat iklan, lihat billboard itu kan ada ya kayak tulisan. Jadi kalau dulu mungkin kita bacanya dalam hati. Nah, kalau kita bacanya dalam hati, akhirnya bacanya jadi flat. Ya kan? Misalnya dijual 40, luas tanah 90 meter dengan harga 200 juta. Gitu aja. Tetapi kalau misalnya mau latihan intonasi, itu bisa dibaca dengan disuarakan. Dijual rumah luas tanah 40 dengan luas bangunan misalnya 90 meter dengan harga 400 juta. Dapatkan sekarang juga karena besok harga naik. Nah, gitu. Jadi banyak-banyak diomongin sih, maksudnya diucapin, dilafatin gitu. Karena dengan kayak gitu kita bisa tahu nih, suara kita datar banget nih ternyata, suara kita udah ada nih mulai dinamikanya gitu. Karena intonasi kan naik turunnya suara. Nanti dibantu juga pakai artikulasinya kita supaya jelas. Nah kalau untuk gesture, latihan terbaik adalah sama sahabatnya. Sahabatnya siapa? Sama kaca. Gitu. Jadi kaca adalah partner terbaik untuk bisa latihan gesture. Karena dia nggak pernah bohong ya. Kalau tiba-tiba ternyata badan kita kurang gerak nih, gitu. Mimik muka kita kurang senyum nih, gitu. Jadi ngomong sambil ngaca. Kita akan ngelihat nih, mata kita terbang-terbang nggak ya, gitu. Jadi latihan aja dibangun untuk gesture dan juga intonasinya. Baik, oke.
jam 9 lewat nih. Johan Felani, mohon maaf jadi pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Mau tanya dong Kak Citra, gimana sih caranya untuk bisa mulai karir di MC wedding? Dan bekal apa saja yang diperlukan? Nah itu, silakan. Hai Kak Jo. Ini Kak Jo teman aku bukan ya? Johan Kita Felani. kenal namanya. Halo, salam kenal ya Kak Jo. Memulai karir di MC Wedding, apa sih yang mesti disiapin ya step by step-nya? Yang paling penting, yang pertama adalah kita harus kenal dulu acaranya. Ya, oke. Purpose kita adalah kita mau jadi MC untuk wedding. Berarti karena MC wedding ini kan, oh hai Kak Jo, beneran. Oh benar ya, temennya. Jadi MC wedding ini kan beda sama MC event ya. Jadi secara acara, secara ambience acaranya pun berbeda. Dia lebih sakral, lebih formal gitu ya. Jadi yang paling pertama yang harus dilakukan adalah dipastikan dulu nih skill kita untuk si MC wedding ini. Nanti kalau misalnya udah, mulainya dari mana sih? Bisa mulai dari orang-orang terdekat dulu sebenarnya. Misalnya kayak kalau ada saudara yang mau lamaran, MC-nya aku ya, gitu. Sambil kan kita cari jam terbang dulu, ya kan? Sambil jangan lupa nanti kalau misalnya kita udah mulai nge-MC, karena sekarang tuh sebenarnya teman-teman diuntungkan dengan adanya media sosial, jadi bisa langsung update gitu dan tunjukin bahwa kita nge-MC loh sekarang. Nanti dari situ biasanya ketika kita nge-MC kan ketemu nih partner-partner yang memang ada di lingkup wedding. Nah, kalau wedding itu kan ada catering, ada dekor, ada dekorasi. Nah, itu harus jadi teman kita untuk bangun networking kita gitu. Karena siapa tahu nanti besok job-job kita, pekerjaan kita juga bisa dapat dari mereka. Tapi yang paling penting ketika kita perform, harus menunjukkan perform yang maksimal supaya akhirnya si dekor ingat nih, ini kan Mas Jo yang kemarin nge-MC ya. Aku boleh minta kontaknya nggak sih Mas Jo? Nanti besok kayaknya kita ada jadwal MC saya yang biasa bentrok deh. Mas Jo yang isi ya. Nah, kayak gitu sih sebenarnya itu yang akan membangun networking kita akhirnya tambah lagi. Baik. Semangat Kak Jo. Semangat Kak Jo. Baik, pertanyaan paling terakhir dari saya nih. Coach Citra ini setahu saya buka kelas sekolah Master of Ceremony batch 2. Kamis 28 Januari 2021. Nah, itu di tanggal 28 itu kita akan belajar apa aja sih Coach Citra? Mungkin bisa disampaikan di kelas itu. Oke, untuk tanggal 28, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Nanti tanggal 28 kita akan ada event bareng sama STMI. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah seputar teknik dan juga basic menjadi seorang MC. Jadi mungkin kadang-kadang ada yang baru, aku baru mau mulai nih jadi MC terus bingung ya. Sebenarnya nanti di tanggal 28 ini akan dikasih secara praktisnya sih. Kira-kira apa sih kayak tadi opening gitu. Jadi supaya kalau besok-besok tiba-tiba dapat dadakan harus nge-MC gitu ya. Udah nggak bingung lagi merangkai katanya. Jadi udah, oke, suruh MC ya acara ulang tahun. Oh iya, aku siap gitu. Karena udah punya pattern-nya. Nah, selain itu kita juga akan berkenalan nih Coach Sakti dengan acara-acara yang ada gitu. Karena kalau kita mau nge-MC kan ada banyak banget acara. Nah, kadang-kadang kita tuh jadi MC kan suka nggak pas nih menempatkan cara nge-MC kita dengan acaranya. Nah, makanya nanti di tanggal 28 itu kita juga akan kenalan nih Bapak Ibu sama acara-acara tuh sebenarnya jenisnya apa aja sih dan kira-kira cara nge-MC-nya tuh harus kayak gimana. Kalau formal gimana, ya kan? Kalau semi formal gimana? Kalau casual ambience-nya atau cara nge-MC-nya harus kayak gimana? Termasuk ini nih teknik-tekniknya ya, salah satunya tadi kayak intonasi, terus juga artikulasi dan juga ada beberapa teknik lainnya yang nantinya bisa kita pakai nih secara cepat sih sebenarnya. Jadi kalau besok tiba-tiba dapat dadakan nge-MC, semuanya udah bisa, mudah-mudahan nge-MC-nya udah kece dan juga bagus.
Baik, terima kasih Coach Citra. Ya, betul sekali. Jadi, kalau teman-teman mau berminat mendalami lebih dalam teknik-teknik dan membahas juga mental dari Master of Ceremony, bisa ikut kelasnya Coach Citra di Sekolah Master of Ceremony MC Batch 2, itu Kamis 28 Januari 2021. Pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Bisa menghubungi. Investasinya sangat terjangkau sekali ya. Mungkin di tempat-tempat lain itu udah ratusan bahkan jutaan rupiah belajar MC. Ya, kalau di sini sangat terjangkau, hanya 59.999. Bisa menghubungi nomor sakti ada di Zoom group chat 0812 8328 8353. Dan sayangnya kita cuma menerima 100 pendaftar tercepat. Jadi lebih cepat daftar lebih baik. Itu ya Coach Citra ya. Baik, terima kasih banyak Coach Citra yang sudah berbagi ilmu buat kita semua. Kita doakan Coach Citra sehat selalu, dipermudah kelaksananya oleh Allah SWT. Ya, sebelum kita akhiri bersama dulu, Coach Citra boleh ya? Boleh dong. Yuk teman-teman, kita buka sahabat-sahabatku video-video kita. Kita foto bersama dengan Coach Citra, MC profesional kita. Dan betul apa kata Coach Citra, ketika kita serius belajar ini, ternyata Master of Ceremony ini juga punya prospek yang sangat menjanjikan ya. Tadi bahasa Coach Citra, pundi-pundi percuanan. Saya baru dengar. Iya ya, ternyata ada pundi-pundi percuanan. Oke, sudah buka semua video. Coach Citra punya gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Tuh, anak saya udah gaya aja. Aku serahkan sama Coach Sakti, boleh aku follow gayanya Coach Sakti. Oke. Kita gaya bebas aja kalau begitu ya. Tuh ya, kayak Nabil anak saya tuh kan gayanya bebas tuh. Oke ya, tuh gaya cuan juga ya. Pundi-pundi percuan kayaknya penting di zaman now ya. Oke. Udah siap semua? Buka video, hitungan ketiga ya. Kita foto 2 kali nanti. Ini ada 1 apa 2 nih layar? Oh, 1 aja. Tapi saya, ada 2. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Foto 3 kali. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh ya. Oke, 1, 2, mana nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Coach Citra ilmunya. Semoga sehat selalu, luaskan rizkinya. Terima kasih banyak. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup acara. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Citra. Iya. Buat yang terlambat atau nggak bisa hadir. Sama-sama, terima kasih banyak. Insya Allah ada rekaman YouTube-nya, kita kirim besok pagi. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, Irian berdua. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Citra. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Citra. Cantik banget. Terima kasih Citra. Wah, sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih Kak Jo, masih ada nggak ya Kak Jo? Terima kasih banyak. Isi berdua Kak Citra. Ya. Amin. Kita duet Ini ya. pendongeng. Terima kasih Mas Iksan. Terima kasih Mbak Teresia, thank you. Ya, terima kasih Mbak Citra. Berbagi nomor dong. Ya, boleh. Saya Di Instagram ya.
Ya, ada Instagramnya. Instagramnya Citra. Ada. Kristia. Udah 5 miliar followernya. Oke, terima kasih Mbak Kak Sakti. Terima kasih. Iya, Masalah, terima kasih.